Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita pasti bisa mengikuti pembelajaran ya, walaupun secara garis ini tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah baik. Kita bisa mengikuti pembelajaran ya. Baik anak-anak, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ketika akan melaksanakan kegiatan atau pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan nanti ketua kelasnya Aska untuk memimpin doa teman-temannya ya. Silakan Aska. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, doa dulu. Mulai. Aku terima kasih semuanya sudah berdoa. Semoga apa yang belajar hari ini bisa mendapatkan keberkahan ya, untuk biar bisa diterapkan dalam kehidupan. Sebelumnya Pak Guru juga akan mengecek kehadiran nih. Hari ini berangkat semua tidak ya? berangkat. Ya, luar biasa semuanya. Silakan nanti isi presensi ya, melalui link yang akan Pak Guru berikan melalui WA. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, lupa lalu kita ingat ya, karena di era pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya kita akan bermain ice breaking ya, namanya Scrabbleboard. Ini adalah yang biasa ada di dapur ibu kalian ya, untuk menghangatkan badan ketika musim dingin. Ya, sudah banyak yang menjawab. Ada Aska jahe, kemudian Haifa jahe, Anggita, oh ya, oke. Berarti Aska tadi poinnya 10 ya, kemudian yang seterusnya. Nanti Pak Guru akan rangkum melalui kolom chat, nanti kelihatan siapa yang pertama dan siapa yang menjawab dengan telat atau terakhir ya. Baik, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah tumbuhan sahabatku ya, pada pembelajaran yang ketiga. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, setelah mengamati gambar jenis-jenis tumbuhan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan percaya diri. Untuk materi pembelajarannya, ada 2 mupel ya, IPA dan juga Bahasa Indonesia. Untuk IPA-nya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kemudian untuk Bahasa Indonesia-nya kalimat utama dan pusat pikiran dan teks laporan. Sebelum kita melanjutkan, Pak Guru punya video nih, simak baik-baik ya semuanya. Jika buah mangga biasanya dikupas terlebih dahulu kulitnya satu persatu. Tetapi di Pasuruan, cara makan mangga hanya perlu dibelah seperti buah alpukat. Warga sekitar menyebutnya mangga alpukat. Di akhir tahun seperti ini, mangga alpukat memasuki masa panen. Warga pun kebanjiran rezeki. Setiap pagi hingga sore, selamat warga desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Rembang, Pasuruan memanen buah mangga alpukat ini. Mangga yang sudah masak ataupun setengah matang, kemudian dipetik dan dikirim sesuai pesanan. Jenis mangga di wilayah ini memang berbeda dengan mangga pada umumnya. Tadi kita menyaksikan video tentang apa? Mangga alpukat, buah mangga alpukat. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang bunga ya, salah satunya bunga mangga juga. Ternyata mangga ini juga bisa
dikembangbiakan dengan cara vegetatif. Ya, seperti apa Jika cara vegetatif itu? Nah, apakah ada selain dari pohon mangga yang bisa dikembangbiakan dengan vegetatif? Coba kita simak beberapa hal berikut ini. Ya, silakan diamati. Ini ada beberapa gambar yang perlu sajikan. Ini ada beberapa tumbuhan. Coba yang ini, yang tunjuk. Coba kalau yang ini, kalau yang di tengah ini, yang nomor 2 dari atas, nomor 2 kiri. Bambu. Bambu kecil, Pak. Ini yang ini. Apa ini? Jahe. Ini sebelahnya. Biarkan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa perkawinan. Ya, kalau di generatif itu kan ada peleburan dari sel jantan ya, yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putik ya, atau sel betinanya yang disebut dengan penyerbukan. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi dua ya, alami dan buatan tadi. Kalau yang biakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama umbi batang, umbi lapis, umbi akar tinggal terisoma, tunas, dan tunas. Seperti apa penjelasannya? Pak Guru punya video yang bisa kita saksikan bersama terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkenalkan, saya Dwi Tristiono dari SD Negeri Danamari Kelas 3 akan menyampaikan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 semester 1, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami, contohnya yaitu pada umbi lapis, contohnya tanaman bawang putih dan juga bawang merah. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, yang pertama adalah mencangkok. Tentunya tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang mengandung kambium. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, dan juga pohon sawo. Yang dikembangbiakan vegetatif pada tumbuhan mempunyai keunggulan. Di antaranya, satu, cepat berbuah. Yang kedua, cepat sama dengan hidupnya. Kemudian yang ketiga, pohon tidak terlalu tinggi. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita saksikan bersama-sama ya. Itu tadi video tentang apa ya? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang Pak Guru bagikan link LKPD ya. Kalian saya bagi kelompoknya ya. Seperti yang sudah bahwa dibagi menjadi kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Perlu diperhatikan baik-baik ya untuk pengisiannya, jangan sampai salah. Misalnya ada umbi lapis, kalian mengisinya kentang atau yang lainnya ya. Perhatikan baik-baik. Tadi untuk bahan ajar juga sudah Pak Guru berikan melalui link ya, melalui live worksheet yang sudah Pak Guru berikan linknya. Apakah sudah selesai? Udah, Pak. Sudah? Oke, baik. Nah, ini kan ada beberapa nama tumbuhan ya. Saya mau menunjuk kelompok, perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan. Ya, misalnya dari nomor 1 sampai 3. Coba kelompoknya Mona, silakan sampaikan. Wortel umbi akar, wortel dikembangbiakan dengan umbi akar. Pisang tunas, pisang dikembangbiakan dengan cara tunas. Bawang merah atau putih umbi lapis, bawang merah dikembangbiakan dengan cara umbi lapis. Ya, selanjutnya kita akan membaca teks berikut ini ya, tentang laporan hasil observasi pohon mangga. Coba dibacakan, semuanya membaca, tapi saya minta untuk Mona coba dibacakan. Mangga atau mempelang adalah nama sejenis buah. Demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam marga mangga
yang terdiri dari 35/40 anggota dan buku Anacortisnes. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Pohon mangga termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya habitus, termasuk kelompok Arboreus yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 m. Mangga bisa mencapai tinggi 10/40 m. Baik, setelah kita membaca teks laporan tersebut, apa judul teks laporan tersebut? Lapangan hasil Laporan hasil Oke, ada berapa paragraf dalam teks laporan tersebut? 5 Paragraf ya. Apa setiap paragraf mengandung kalimat utama? Ya tidak. Iya. ya Oke. Setelah kita mempelajari teks laporan tadi, silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua. Ya, setelah kalian baca teks laporan hasil pengamatan di atas, temukan kalimat utamanya. Siapa yang membacakan? Silakan. aku Pak. Ya, silakan. Mangga atau mempelai adalah buah. Oke, untuk yang paragraf 2, silakan kelompok Kenapa? berikutnya. Ya, Mana, silakan. Pak? Ya, mana silakan. Nama buah ini berasal dari kata Malaya mangga. Oke, paragraf 2, nama buah ini berasal dari kata Malaya mangga. Oke, kemudian, nah sekarang kalian bukan ide pokok yang kalian temukan pada teks tersebut ya. Silakan kalian tulis, Pak Guru beri waktu hanya 5 menit ya, karena kita sudah menentukan kalimat utamanya. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, kita sudah mengerjakan LKPD 3, teman-teman semuanya. Silakan coba yang paragraf pertama, siapa yang menyampaikan? Asal-usul nama buah mangga. Oke. Yang paragraf 2, Kota asal buah mangga. kota asal dari buah mangga. Oke, yang paragraf 3, Menjelaskan pohon mangga. kita berusaha semuanya karena sudah menjawab dengan baik ya. Untuk kelompok yang sekarang Guru beri reward ya, hadiah ya, berupa jajanan ya, kalian makan setiap hari ketika istirahat. Oke ya. Selanjutnya kalian mengerjakan kuisis ya yang Pak Guru bagikan melalui link berikut. Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Apa yang kalian pelajari hari ini? Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan secara PG. Paragraf dibagi menjadi 5 paragraf. apakah kalian mengerjakan? Enggak, Pak. Oke. Apa saja hal yang kamu senangi pada pembelajaran hari ini? IPA. Apakah videonya menarik? Menarik. Menarik ya. Oke, semuanya. Lupa nanti anak semuanya itu mengerjakan tugas yang kamu dan juga melalui link grup WA kita ya, WA kelas kita. Ya, seperti biasa kita akan berdoa pagi hari ini. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Jadi kita sudah berdoa ya, apa yang kita berikan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini bisa membawa berkah lebih. Pak Guru minta maaf dan terima kasih banyak sekali lagi untuk anak-anak kelas 6 semuanya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.